Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, tetap antusias dan bersemangat bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh pada hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu itu karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita bersorak-sorak dan bersuka cita bagi nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu seminggu yang telah kami lalui bersama Engkau Bapa. Kami percaya mujizat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu Kau curahkan yang luar biasa dan terbaik Kau telah berikan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh hanya bisa berkata Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu akan mengalir dengan luar biasa. Dan kami siap untuk menerima hadirat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga akan menyegarkan, memulihkan dan memperbaharui setiap roh kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap kami untuk menjalani minggu yang akan datang dengan penuh antusias yang datang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama, bersorak-sorai. Jikalau bukan Tuhan, siapa kita bangun pagi-pagi. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu tidur, jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu tidur, sia-sialah, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu tidur, pada waktu tidur, pada waktu tidur, pada waktu tidur anak Allah, Allah, Yesus namanya menyembuhkan,
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, berikan serasa yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saat silahkan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati dan pikiran kita dalam hadirat-Nya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih lagi, lebih dalam, lebih intim kepada Engkau Bapa. Bila ku buka mataku. Haleluya Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah, semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Glory Tuhan, bagimu Tuhan. kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu. Setiap kami. Oh, Haleluya. Oh. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setiamu yang menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Ini semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu juga kepada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kata orang tahun 2021 adalah tahun yang sulit, tapi kita percaya atas segala penyertaan Tuhan atas hidup orang percaya, bahwa sekalipun orang berkata tahun ini sulit, tapi kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita punya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, ketika kita berserah hidup kita kepada Tuhan, kami percaya, saya percaya di perjalanan hidup 2021 ini kita akan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan saya beri judul yaitu intim dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Ayat 1. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Pemazmur Daud ini ada di padang gurun. Mengapa pemazmur Daud ini ada di padang gurun? Karena Daud ini sedang dikejar-kejar oleh musuh. Maka Daud bersembunyi di padang gurun. Di saat Daud bersembunyi di padang gurun, Daud berkata kepada Allah, ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Daud mengalami kehausan akan Tuhan, sampai Daud menggambarkan seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Inilah kehausan Daud akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah ciri-ciri orang yang haus akan Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan akan selalu merindukan Tuhan.
Ciri orang yang intim dengan Tuhan adalah memiliki kehausan akan Allah dan keintiman dengan Allah ditunjukkan dengan kerinduan yang selalu ingin bersekutu dengan Allah. Nah, orang percaya, saudaraku, harusnya membangun keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan itu yang membuat kita memiliki kedekatan kepada Tuhan. Seperti pemazmur Daud. Daud ini intim dengan Tuhan. Dia merasakan kehausan akan Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Pemazmur 73 ayat 25 berkata demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow, luar biasa ya. Ini pemazmur Asaf ya. Pemazmur ini berkata tidak ada lagi yang diingini di bumi kecuali Tuhan. Ini salah satu bukti pemazmur memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau pemazmur ini tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, maka pemazmur ini tidak akan pernah berkata yang kuingini hanya engkau saja yang Tuhan. Pemazmur ini hanya Tuhan yang diingini. Dia tidak menginginkan dunia dan segala keindahannya. Pemazmur ini hanya menginginkan Tuhan. Kalau orang percaya mulai berusaha untuk mengenal Tuhan, kalau orang percaya mulai berusaha untuk mengasihi Tuhan, maka kehausan akan Tuhan ini akan bertambah-tambah di dalam hidupnya. Nah, kehausan akan Tuhan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 berkata, barang siapa yang lapar dan haus, dia akan diberi kebenaran. Dia akan dikenyangkan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki kehausan akan Tuhan, maka kita akan dikenyangkan oleh Tuhan. Dikenyangkan bukan berarti kita dikenyangkan secara fisik, secara jasmani, tapi kita akan dikenyangkan, kita akan lebih mengenal akan Tuhan. Kita akan lebih mengasihi Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehausan ini seperti seorang yang sedang jatuh cinta kepada suatu objek. Seperti yang dinyatakan kepada pemazmur, yaitu yang aku ingini hanya engkau saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang sudah sampai ke taraf kehausan seperti pemazmur ini, maka dia baru bisa dikatakan menjadi kekasihnya Tuhan. Inilah yang dimaksud di dalam Alkitab sebagai mempelainya Tuhan. Jadi kalau kita ingin menjadi mempelainya Tuhan, kita ingin menjadi kekasihnya Tuhan, kita harus memiliki kehausan seperti pemazmur. Yang diingini hanya engkau saja, yang aku ingini hanya engkau saja ya Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali hanya engkau saja yang aku inginkan. Allah akan membuat mereka yang merasa haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan menemukan Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam Matius pasal 5 ayat 6, mereka akan dipuaskan. Mereka akan menemukan Tuhan, mereka akan menemukan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menemukan Tuhan itu bukan berarti kita mengasihi dunia dan segala isinya. Apa itu sih mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu tidak berharap kepada dunia. Mengasihi Tuhan itu tidak mengharapkan dunia dengan segala keindahannya. Yang diingini hanya satu, yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Ajakan saya di poin yang pertama ini, yaitu bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Ajakan saya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan membangun keintiman dengan Tuhan sampai kita menjadi mempelainya Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan.
Yang kedua, yaitu menyatu dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, saudaraku. Allah yang bersemayam di kerajaan surga, Dia Allah yang kudus. Allah mengajak setiap orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan. Maka firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa? Allah menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita. Mengapa Allah menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita? 1 Korintus pasal 6 ayat 17, agar setiap orang percaya bisa menjadi satu roh dengan Tuhan. Agar setiap orang percaya bisa menjadi satu roh dengan Dia. Itu sebabnya Allah mengajak orang percaya supaya kita hidup di dalam kekudusannya. Sebab Allah itu kudus, berarti saudaraku, kekudusan adalah syarat yang mutlak untuk bisa diterima oleh Bapa. Supaya kita ini bisa menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan itu berarti kita menuruti pola hidup seperti Tuhan Yesus. Mengikuti pola hidup seperti Tuhan Yesus itu ya seperti apa ya? Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus ya, melihat kehidupan Tuhan Yesus di dalam Alkitab atau kita meneropong kehidupan Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34 di situ dikatakan Tuhan hanya memiliki keinginan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oh, luar biasa ya. Tuhan itu hanya punya keinginan melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini satu pola yang sangat sederhana, tidak rumit tapi luar biasa, agung tiada tara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 24. Di situ ditulis tentang suami istri, tentang keluarga. Suami istri ini lama-kelamaan akan menjadi satu. Akan menjadi satu daging, dia akan menyatu, kata firman Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 24. Jadi ketika orang percaya mulai melekat kepada Tuhan, maka orang percaya ini juga akan menjadi satu dengan Tuhan. Maka inilah yang menjadi kerinduan Tuhan supaya kita hidup di dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus, ini ajakan Tuhan supaya orang percaya hidup kudus. Karena ketika kita hidup kudus, kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, inilah kerinduan Tuhan di dalam doanya. Ya, apa itu doa Tuhan Yesus ya? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 ini doa Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau agar mereka juga di dalam kita. Jadi ini adalah doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang percaya. Ini kerinduan Tuhan supaya setiap orang percaya itu menjadi satu roh dengan Tuhan. Maka Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Ketika kita kudus di hadapan Allah, maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Inilah doa Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan supaya setiap orang percaya menjadi satu. Seperti Tuhan Yesus, dia menyatu dengan Bapaknya. Demikian orang percaya, kita satu dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus di dalam doanya, di dalam Yohanes 17 ayat 21. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen atau orang percaya harusnya kita ini berjuang menjadi satu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti kita tidak mengasihi dunia dan segala keindahannya. Mengasihi Tuhan itu berarti kita menyenangkan hatinya Tuhan.
Untuk menyatu dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, kita harus menyatu dengan Tuhan. Untuk menyatu dengan Tuhan itu berarti kita harus mengasihi Tuhan. Untuk menyatu dengan Tuhan itu kita harus hidup dalam kekudusan supaya kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan doa dari Tuhan Yesus. Ajakan saya yang kedua yaitu mari kita jemaat Tuhan yang dikasihi bangun keintiman dengan Tuhan sampai kita ini menyatu dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Dia. Seperti doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu. Inilah kerinduan Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan yang ketiga adalah melalui doa pribadi dengan Tuhan. Markus pasal 1 ayat 35 berkata demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu bangun pagi-pagi ketika hari mulai gelap. Hari mulai gelap itu saya perkirakan sekitar jam 3 sampai jam 4. Ya kira-kira seperti itulah. Hari masih gelap. Di situ Tuhan membiasakan diri, dia berdoa menemui Bapaknya yang di surga. Ya, Alkitab berkata pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Inilah gaya hidup Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu harus dibangun melalui doa pribadi. Doa pribadi ini bisa pagi, bisa siang, dan bisa malam. Ya. Orang percaya harus membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa-doanya pribadi. Sebab Allah itu bisa dirasakan secara nyata, saudaraku. Allah bisa dirasakan secara real. Ya, hadiratnya itu bisa dirasakan ketika kita berdoa dan menyembah Dia. Sekalipun Allah nggak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi hadiratnya itu bisa dirasakan. Maka doa pribadi ini sangat penting sekali untuk menjalin keintiman dengan Tuhan. Sebab Allah itu bisa dirasakan secara real, saudaraku. Kalau seseorang tidak membiasakan diri, dia tidak akan pernah bisa bertahan lama untuk duduk diam di kakinya Tuhan. Maka ini dibutuhkan kebiasaan, saudaraku. Kebiasaan dan ketekunan ya untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Sebab tanpa ketekunan, tanpa kebiasaan, ya kita tidak akan mungkin bertahan berlama-lama duduk di kaki Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa ketekunan seseorang tidak akan pernah bisa menemukan Allah. Jadi kalau kita ingin menemukan Allah, kita harus terbiasa dengan tekun menemui Tuhan melalui doa pribadi secara profesional. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalimat yang berkata demikian. Bukan kita yang terlebih dahulu mencari Allah, melainkan Allah yang terlebih dahulu mencari kita. Jadi bukan kita yang mencari Allah terlebih dahulu, tapi Allah yang mencari kita. Nah, Allah memang yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Tapi setelah Allah mengutus putranya yang tunggal, karena Allah itu mengasihi manusia, ya. Maka Allah mengutus putranya yang tunggal untuk lahir dan mati menebus dosa kita. Seperti kemarin yang kita rayakan di hari Natal itu ya, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Ya. Maka Allah mengutus putranya yang tunggal, dia lahir dan dia mati untuk menebus dosa kita. Nah, sehingga kita ini menjadi orang-orang tebusan. Orang-orang yang diampuni dosanya, kita yang dilayakkan. Memang ada kalimat bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita.
Tapi setelah kita tahu bahwa kita ini menjadi orang-orang tebusan, seharusnya kita ini mencari Allah. Sampai kita ini menemukan Allah secara profesional tentunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi seseorang itu harus, orang percaya itu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Dan itu dibutuhkan ketekunan, ya, dibutuhkan ketekunan dengan Allah dalam doa pribadi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di tahun-tahun 2021 ini kata orang tahun yang sulit. Tapi kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita. Kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Saya percaya di perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini, kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajakan saya yang ketiga ini, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi sampai kita ini menemukan Tuhan. Sampai kita menemukan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menemukan Tuhan, ya kita mengasihi Tuhan di perjalanan hidup kita tahun 2021 ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sepanjang tahun ini, saudaraku. Mari ajakan saya, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, kita bangun keintiman Tuhan melalui doa-doa pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan saya, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan itu? Membangun keintiman Tuhan itu yang pertama yaitu kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti kita tidak mengasihi dunia dengan segala isinya. Mengasihi Tuhan itu berarti kita selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Lalu yang kedua, menyatu dengan Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan Yesus supaya setiap orang percaya harus menyatu dengan Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu. Itulah kerinduan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah melalui doa pribadi. Melalui doa-doa pribadi ini kita membangun keintiman dengan Tuhan sampai kita ini menemukan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita di tahun 2021 ini kita membangun keintiman dengan Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, menyatu dengan Tuhan, melalui doa-doa pribadi kita akan lewati tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah sampaikan firman-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu. Engkau akan memberkati jemaat-Mu, agar jemaat-Mu di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini kami akan berjalan bersama Engkau. Kami akan membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami kemanapun kami berada. Di tahun 2021 ini kata orang tahun yang sulit, tapi kami percaya ketika kami intim dengan Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara jemaatku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan persembahan kami. Kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Baik itu persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur kami, persembahan buah sulung kami Tuhan. Kami bawa ke rumah-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati kami dan menguduskan persembahan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya jemaat-Mu, tempat ini di dalam tangan kasih-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Bapa di surga,
kami serahkan semuanya jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberkati jemaat-Mu di dalam pelayanannya. Tuhan akan memberkati di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati di dalam keluarganya, suaminya, anak-anaknya, istrinya. Berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada anak-anaknya. Dan Tuhan akan menyertai kami di tahun 2021 ini. Sehingga kami, jemaat-Mu, tidak kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Engkau. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku, dan aku mengubah hidupku. Satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman disampaikan oleh hambanya Bapak PDP Andreas Pratama. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, tetap antusias, tetap semangat bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tetap cegah COVID-19 dengan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, tetap antusias, jangan pernah lengah Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita semua akan berjumpa sampai minggu yang akan datang, yang antusias, yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus pasti memberkati. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Tak satu pun dapat